Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Oktarianti dari kelas PMT 6B. Di sini saya akan membuat video tentang cara menyelesaikan soal menggunakan aplikasi GeoGebra, yang mana ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah multimedia pembelajaran. Nah, untuk soal yang pertama yaitu tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 4,1, dan C 3,3 yang digeser dengan vektor min 1,4. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan lagi dengan perputaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0, dan kemudian dilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, pertama-tama kita buat segitiga dulu. Kita buat segitiga menggunakan tool polygon. Titik A 2,1, B 4,1, C 3,3. Kita buat segitiga dulu. Kemudian kita buat vektor menggunakan tool vektor di antara dua titik, yaitu tadi vektornya min 1,4. Nah, di sini sudah terlihat di aljabarnya. Kemudian katanya digeser dengan vektor min 1,4 tersebut. Jadi kita gunakan tools yaitu translasi objek ke vektor. Kita klik gambarnya, kemudian kita klik vektornya. Nah, ini merupakan hasil dari pergeseran kita tersebut menggunakan vektor yang telah diketahui. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Maka terlebih dahulu kita bikin yaitu sebuah garis menggunakan tool garis yang melalui dua titik. Terserah sih teman-teman mau buat garisnya di mana. Yang penting di sumbu X tersebut. Kemudian kita lakukan pencerminan, yaitu kita ambil tools yaitu refleksi objek pada garis. Kita klik yang hasil dari gambar pergeseran tadi, kemudian kita klik garisnya. Nah, kita kecilkan dulu gambar grafiknya. Oke. Kemudian setelah itu katanya tadi lagi dilanjutkan dengan perputaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0. Maka terlebih dahulu kita buat titik 0,0 di sini, titik H. Kemudian kita putar sejauh 90 derajat. Maka kita mengambil tools yaitu rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kemudian kita klik gambarnya. Kemudian kita klik titiknya, kemudian kita okekan. Gak tepat rupanya gambarnya. Kita ambil gambarnya. Kita ambil gambar, kemudian kita klik gambar maksudnya, kemudian kita klik titiknya. Kemudian katanya tadi sudutnya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita okekan. Nah, ini dia gambar hasil dari yang kita lakukan perputaran sebesar 90 derajat tadi. Kemudian katanya lagi dilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, tadi kan kita udah buat titik di pusat 0,0. Nah, sekarang tinggal kita dilatasikan. Caranya kita ambil tools yaitu dilatasi objek dari titik dengan faktor. Kemudian kita klik gambarnya. Sebentar. Kita klik gambar. Kemudian kita klik titiknya. Nah, tadi katanya faktornya itu 3 satuan, maka kita buat 3, kita okekan. Nah, teman-teman pasti lihat kan hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah hasil dari jawaban pertanyaan kita tadi, yang mana di sini terdapat semua aljabarnya. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, yang pertama kita ganti dulu tampilan GeoGebra-nya menjadi tampilan grafik 3D.
Kemudian yang ininya kita silang aja. Nah, untuk membuat kubusnya tadi panjang rusutnya 6 cm, kita menggunakan tool piramid. Kita ngambil cube, yaitu kubus. Kita di sini saya mengambil titik min 7, panjangnya 6 cm, yaitu sampai pada titik negatif 1. Nah, ini kubus yang telah kita buat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita perkecil dulu gambarnya biar lebih mudah. Kita hilangkan aja garisnya. Kemudian langkah selanjutnya tuh kita membuat bidang BDG-nya. Bidang BDG yang akan kita cari jarak titik C ke bidang BDG tersebut. Kita membuat bidang BDG-nya menggunakan tools polygon. Kita bikin dulu bidangnya. Oke, kita gunakan polygon. Membuat bidang BDG-nya. Kemudian setelah jadi, nah kita akan ubah namanya dulu menjadi BDG biar gampang. Kemudian untuk mencari jarak titik C ke bidang BDG ini, kita membutuhkan garis tegak lurus. Caranya itu menggunakan perpendicular line. Kita gunakan ini untuk membuat garis tegak lurus dari titik C ke bidang BDG. Nah, setelah itu selanjutnya yaitu kita membuat titik pada bidang BDG tersebut yang menjadikan dia tegak lurus pada bidang BDG ini. Caranya menggunakan yaitu perpotongan dua objek. Kita klik garisnya, kemudian kita klik bidang BDG-nya. Nah, di sini terdapat sebuah titik yaitu titik I. Nah, titik I. Selanjutnya yaitu untuk membuktikan bahwa ini nih tegak lurus, maka gunakan tool sudut untuk menentukan sudutnya. Apakah benar dia itu tegak lurus atau tidak. Oke. Sepertinya ini agak lumayan lelet ya. Jadi sulit untuk diklik gitu gambarnya. Sebentar, diubah dulu. Selanjutnya kita temukan sudutnya tadi. Kita klik titik C, kemudian titik I, kemudian titik G. Nah, di sini nampak bahwa sudutnya itu 90 derajat, berarti terbukti bahwa garis ini tegak lurus terhadap bidang BDG. Nah, kemudian untuk menentukan jarak dari titik C ke titik I tersebut, caranya dengan cara yaitu menggunakan tools jarak atau panjang. Nah, kemudian kita klik titik C, kemudian kita klik lagi titik E, maka kita dapatkan panjang dari CI itu 3,46. Baiklah, di sini teman-teman bisa dilihat juga bahwa di sini aljabarnya sudah lengkap, bisa terangkum semua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.